Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat, pastinya dimanapun Bapak Ibu berada dan juga selalu berbahagia. Kalau di Bintaro saat ini sedang mendungnya atau sedang lagi hujan ya, barusan hujan, tapi semoga siang hari ini tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti webinar yang keempat hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar siang hari ini. Di sini kita telah bergabung ada Bapak Kaprodi dari Teknik Sipil, Bapak Tri Nugraha, Adik Kusuma, selamat siang Pak Tri. Lalu juga ada Ibu Kaprodi dari Arsitektur, Ibu Rahma Purisari, selamat siang Ibu Rahma. Lalu di sini juga telah hadir Bapak Kepala LPPM Universitas Pemuda Jaya, Bapak Edi Purwanto. Dan Bapak Ibu semuanya di sini juga telah hadir bersama kita, narasumber kita, Ibu Insinyur Harikunti Pertiwi Rahayu. Selamat siang Ibu Harikunti. Baik, Bapak Ibu semuanya kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir. Di sini ada Bapak Ibu dosen yang mungkin nanti ada beberapa eh, dari eksternal gitu ya. Di sini ada Ibu Hanifa. Oh ya, di sini juga ada Wakil Rektor 2. Ini Ibu Elizabeth Rukmini. Selamat datang Ibu Elizabeth. Ya, hampir lupa udah disampaikan kayak kelihatan di bawah itu ya. Mohon maaf Ibu. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang nanti akan datang dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara webinar, izinkan kami dari LPPM Universitas Pembangunan Jaya untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Nanti akan ada pembukaan sekaligus kata sambutan dari Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya. Lalu kita lanjutkan dengan pembacaan Skapursi Report This Week dan juga dilanjutkan dengan Urban Studies Webinar Series Chapter Urban Development. Lalu nanti diakhiri dengan penutupan dan dokumentasi. Baik Bapak Ibu, untuk masuk ke acara selanjutnya, mohon berkenan ada kata sambutan dari Bapak Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya untuk memberikan sambutan di acara webinar pada siang hari ini. Kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan kepada Bapak Dr. Edi Purwanto selaku Kepala LPPM Universitas Pembangunan Jaya. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mas Suheri. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar siang hari ini. Ya mungkin kita sambil menunggu yang lain. Ini adalah webinar yang keempat dari sepanjang minggu ini kita adakan webinar dan kita sampai di chapter Urban Development pada siang hari ini. Kalau lihat kemarin dan juga tadi pagi peserta bisa mencapai 60, 70, 100 bahkan tadi pagi. Saya pikir ini teman-teman masih segera join ya. Kita berharap akan hadir banyak juga di klaster ini atau di chapter Urban Development ini. Yang saya hormati pimpinan UPJ, Bapak Rektor Insinyur Yudi Samyudi PhD, Wakil Rektor 1 Bapak Agustinus Setiawan, dan juga Wakil Rektor 2 Ibu Elizabeth yang ada bersama kita. Selamat siang Bu. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga Pak Dekan, Bapak Danto, Dekan FTD, dan Pak Desi, Wakil Dekan FTD, dan juga yang hadir sudah hadir di Zoom ini adalah Kaprodi dari Teknik Sipil, yaitu Bapak Dr. Tri Nugraha, dan juga Ibu Rahma, Kaprodi Arsitektur. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik dosen, mahasiswa mungkin kalau ada, ataupun Bapak Ibu peserta yang mungkin berasal dari luar UPJ. Saya melihat ada beberapa tadi, ada STIE Nasional, selamat datang. Dan siang ini kita sudah sampai ke seri webinar keempat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu webinar Chapter Urban Development yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara LP2M bersama Prodi Teknik Sipil dan Prodi Arsitektur Universitas Pembangunan Jaya, di mana seperti flyer yang sudah kita lihat bersama, tema webinar kita siang ini adalah Urban Development and Resiliency, yang mana telah hadir narasumber kita Ibu Insinyur Harikunti Pertiwi Rahayu PhD. Terima kasih Bu sekali lagi untuk waktu yang diluangkan berbagi pengetahuan untuk kami, dan juga Bapak Dr. Tri Nugraha Adikesuma sebagai moderator webinar kita siang ini. Terima kasih juga Pak Tri. Webinar ini merupakan wadah untuk
menjelajahi tantangan dan peluang yang terkait dengan pembangunan perkotaan, seperti concern dari UPJ, tantangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan. Kita menghadapi tantangan air bersih, kualitas udara, mobilitas, aksesibilitas, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dan saya pikir pembangunan perkotaan bukanlah hanya soal pembangunan fisik semata, namun juga melibatkan aspek-aspek penting seperti keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, ketahanan pangan, serta ketahanan terhadap bencana. Dengan demikian, seminar ini kita harapkan dapat menjadi kesempatan yang berharga untuk mendalami pemahaman kita tentang bagaimana kota-kota dapat dikembangkan secara berkelanjutan sambil memperkuat ketahanannya terhadap perubahan dan tantangan yang terus berkembang. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Hari Kunti Pertiwi Rahayu yang telah meluangkan waktunya untuk kita untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam kesempatan siang ini. Dan semoga diskusi hari ini, Bapak Ibu, dapat menghasilkan gagasan-gagasan inovatif dan solusi-solusi yang praktis untuk memajukan pembangunan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Tanpa membuang waktu lebih lanjut, mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dengan semangat terbuka dan tekad untuk menginspirasi perubahan positif dalam pembangunan perkotaan di masa depan. Waktu dan layar saya kembalikan kepada MC, Mas Wery. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Edi Purwanto yang telah memberikan kata sambutan pada siang hari ini. Wah, ini makin rame ya Bapak Ibu semuanya ya. Sambil kita tunggu-tunggu ternyata udah lumayan rame juga nih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Resus Week merupakan salah satu kegiatan rutin yang diagendakan atau dijadikan program kerja di LPPM Universitas Pembangunan Jaya. Tujuannya adalah untuk mengakomodir kebutuhan sivitas akademika UPJ, baik dosen, tenaga kependidikan maupun juga mahasiswa dalam pengembangan kompetensi khususnya di bidang penelitian, publikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Research Week juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menampilkan hasil dari penelitian maupun hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dihasilkan oleh Civitas UPJ, baik secara internal maupun secara eksternal kepada Universitas Pembangunan Jaya. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini adalah tahun keempat Research Week diselenggarakan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa Research Week ini ada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan webinar seperti yang kita laksanakan hari ini, lalu ada juga workshop yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis, dan di hari Jumat nanti ada diseminasi dan diakhiri dengan kegiatan publikasi menulis buku bersama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita masuk ke acara Urban Studies Webinar Series Chapter Urban Development dengan topik seminar Urban Development and Resiliency yang saat ini telah hadir Ibu Insinyur Harikunti Pertiwi Rahayu PhD. Beliau merupakan dosen dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK dari Institut Teknologi Bandung. Biodata dan seluruh kegiatan diskusi ini akan dibawakan bersama Bapak Dr. Tri Nugraha Adikusuma STMT, selaku moderator acara ini dan juga merupakan Kepala Program Studi dari Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya. Kepada Bapak Tri Nugraha, kami persilakan untuk mengambil acara. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Heri. Eh, kita akan memulai sesi webinar hari ini dengan topik utama Urban Development and Resiliency. Saya akan membacakan sebuah ringkasan dari kurikulum vitae dari Ibu Harkunti Pertiwi Rahayu. Beliau, sebentar. Ya, beliau merupakan lulusan sarjana teknik sipil ITB dan menyelesaikan program doktor di Universitas Teknologi Kochi di Jepang. Saat ini bekerja sebagai Associate Professor di Sekolah Arsitektur, Perancangan dan Pengembangan Kebijakan ITB dan pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Mitigasi Bencana di ITB. Berpengalaman dalam bidang pengajaran, penelitian, pelatihan, penguatan komunitas, workshop dan pembuatan pedoman dan pengembangan kebijakan dalam bidang mitigasi dan manajemen bencana, khususnya dalam perancangan sistem peringatan dini tsunami, kesiapan terhadap tsunami, penilaian risiko bencana, pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana dalam perancangan kebijakan, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dan ilmu perilaku dalam pengurangan risiko bencana.
Ya, beberapa posisi lain yang sedang dan pernah dijabat antara lain Kepala Ikatan Ahli Bencana Indonesia periode 2017 sampai 2025, lalu anggota Komite Ilmiah untuk United Nations Ocean Decade Tsunami Program periode 2022 sampai 2025, lalu Kepala Task Team untuk Disaster Management and Preparedness of UNESCO IOC Working Group untuk Tsunami dan Bencana Lain terkait peringatan muka air laut dan sistem mitigasi periode 2022 sampai 2025, lalu Kepala Working Group 1 UNESCO IOC ICG IOTWS ya. Intergovernmental Coordination Group of Indian Ocean Tsunami Warning Mitigation periode 2015 sampai 2024. Lalu anggota Asian Civil Engineering Coordinating Council untuk Transdisciplinary Approach for Building Societal Resilience to Disaster periode 2016 sampai sekarang. Lalu Advisory Board for Society of Social Management System SSMS Jepang periode 2015 sampai sekarang, dan pernah menjadi anggota Dewan Riset Nasional dan Ketua Panitia Teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan periode 2019 sampai 2021. Ya, di tahun 2020 yang lalu, beliau juga menerima award, Newton Prize Award, dengan topik Building Resilient Coastal Communities and Cities in Indonesia. Ya, itu beberapa hal yang bisa disampaikan sebagai rangkuman dari kurikulum vitae dari Ibu Harkunti Pertiwi Rahayu. Kita akan memulai sesi webinar kita hari ini dengan mempersilakan Ibu Harkunti untuk memaparkan pengalaman dan penemuannya selama ini dalam bidang urban development and resilience. Iya, Silakan. terima kasih Pak Tri, izin share screen dulu. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Coba saya. Oke, ya. Terima kasih untuk saya ucapkan untuk pimpinan Universitas Pembangunan Jaya ya. Ada Ibu Rektor, Ketua LPPN, pengurus LPPM, Wakil Dekan, dan 2 Kaprodi yang kebetulan banyak berinteraksi selama ini dalam mengundang saya. Di sini Pak Tri dari Teknik Sipil dan Ibu Rahma ya dari Arsitek. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Mungkin izin saya memulai untuk paparan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sini saya sesuai dengan permintaan dari teman-teman ya dari Universitas Pembangunan Jaya, yaitu bicara tentang urban development dan resiliensi. Tentunya yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa sih yang dimaksud dengan resiliensi itu sendiri. Nah, untuk itu saya coba topik pembahasan saya bagi menjadi 5 segmen. Pertama, tentu saja ingin memperkenalkan disaster risk profile, khususnya urban disaster. Ya. Kemudian kita bicara konsepsi resiliensi. Apa sih yang dimaksud resiliensi? Ya, atau dengan kata lain ketangguhan atau ketahanan. Ya, serta kaitannya dengan pengurangan risiko bencana agar kita bisa membangun urban resiliency. Kemudian yang ketiga, saya di sini akan bicara inklusif dan accessibility dari early warning system, yaitu lesson learned dari early warning system untuk disability. Yang keempat adalah transboundary management dari Das Ciliwung. Di sini kolaborasi riset kita secara internasional dengan UK, Pak Tri terlibat ya di dalam penelitian ini dan menjadikan salah satu bahan ya, salah satu komponen menjadi dasar dari disertasi Pak Tri ya beberapa tahun yang lalu. Kemudian di sini kita bicara yang terakhir converging climate change adaptation dan disaster reduction di dalam coastal urban agglomeration policy. Nah, basically dari kelima topik ini adalah hasil dari pemikiran maupun juga riset-riset saya yang saya coba share dengan Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk memperkaya horizon dari penelitian terkait dengan urban ya development, dan juga kita bicara urban disaster dan bagaimana kita bisa membentuk urban resiliency. Pertama mungkin saya perkenalkan, mungkin Ibu Bapak sering melihat apa yang dimaksud dengan disaster profile. Tentu saja kita memahami kalau kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan disaster risk sendiri,
tentu saja kita kenal ada dua tipe, intensive risk dan extensive risk. Tentu saja ini bisa dijabarkan dengan sistem yaitu fungsi dari hazard, vulnerability, and capacity. Tetapi secara umum kita akan melihat ya sebagai user, sebagai masyarakat, sebagai pengambil keputusan, adalah kita bisa membedakan risk itu adalah dari yang ekstensif dan sampai intensif. Intensif tentu saja dampaknya. Kita lihat bagaimana severe cyclone, ya cyclone yang mungkin sekarang sudah mulai banyak terjadi ya di Indonesia, gempa, tsunami, ya, kemudian bagaimana ya banjir, kemudian badai dan seterusnya sampai yang extensive risk. Di sini lebih banyak terkait dengan everyday needs ya, yang terkait dengan food, water dan sebagainya. Tadi oleh Ketua LPPM ya sudah disampaikan juga ya secara umum ya oleh Pak Edi apa yang dimaksud dengan urban resiliency. Nah, tentu saja kalau kita lihat, saya coba petakan dari 18-15 sampai 2023, ini adalah tipologi dari bencana yang dihadapi di Indonesia. Sekarang kita tinggal melihat, apakah kita melihat yang high frequency dan high impact. Kalau kita bicara high frequency, tentu saja banjir di sini. Tapi impact-nya kecil dibandingkan dengan tsunami. Di sini high impact, tetapi low frequency. Nah, ini adalah pengambil kebijakan lah yang memutuskan. Dan dari data dari BNPB ini diturunkan sampai tiap kota kabupaten yang ada di Indonesia. Kita punya akses ya bagaimana database untuk profil kebencanaan seluruh Indonesia itu sudah mulai dipetakan seperti ini. Dan ini akan banyak membantu oleh pengambil kebijakan mana yang menjadi priority kalau kita ingin membangun ya disaster resiliency untuk kawasan perkotaan ya terutama tipe disaster apa. Ini bagian dari understanding risk tersebut. Nah, kalau kita lihat beberapa data di BNPB, di sini misalnya kita mengacu aja yang terakhir 2022, ini kelihatan kalau bicara jumlah total ya bencana, frekuensi kebencanaan ada 3.500 sekian ya. Tentu saja kalau kita lihat by province ini menarik frekuensi dan dilihat dengan provinsi. Kelihatan sekali provinsi-provinsi yang padat penduduk, terutama di Pulau Jawa, Sumatera gitu ya, Sulawesi, sebagian dari Kalimantan, ini ternyata frekuensi kebencanaannya cukup tinggi. Dan ini menjadi perhatian khusus tentu saja yang menjadi pertanyaan, apakah high impact, apakah hanya frekuensinya saja menunjukkan distribusi dari kejadian bencana tersebut. Kalau kita lihat data lebih detail dari BNPB, di sini ternyata banjir itu memegang peranan kalau kita bicara frekuensi. Kemudian disusul cuaca ekstrim dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita lebih lihat lagi, bagaimana dampak kerusakan dari bencana-bencana itu sesuai dengan tipe-tipe dari ancamannya tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini menarik ya kalau kita bicara potensi ancaman, bahwa kalau kita bicara urban tentu saja tidak jauh dari ini, terutama di kawasan-kawasan perkotaan yang berada di pesisir, dia akan menghadapi yang kita kenal dengan multi hazard atau multi ancaman. Bisa saja ancaman yang berdasar hidrometeorologi, geologi, maupun juga ada perubahan dari climate ya, dampak dari perubahan iklim. Ini yang menarik ya. Nah, tentu saja bukan berarti kota atau kabupaten atau kawasan urban yang tidak berada di pantai menghadapi less bencana, tentu saja akan berbeda. Kalau kita lihat Bandung jauh dari coastal area, tentu saja yang dihadapi tetap ancamannya multi hazard, yaitu gempa, longsor, ya. Kemudian di sini kita lihat juga bagaimana banjir dan lain sebagainya. Banjir menjadi problem klasik dari tiap wilayah di Indonesia. Nah, yang poin kedua saya ingin sampaikan adalah kalau kita bicara resiliensi. Apa yang dimaksud dengan konsep resiliensi? Ada dua mazhab sebetulnya yang tidak perlu kita dikotomikan, yang artinya sebetulnya sama, tetapi pola pemahamannya berbeda. Contohnya kalau BNPB menerjemahkan resiliensi adalah sebagai ketangguhan, sedangkan Bappenas menganggap resiliensi diterjemahkan sebagai ketahanan. Tentu saja kalau kita bicara secara umum, apa yang dimaksud dengan resiliensi? Saya menggunakan kata yang aman, yang bisa diartikan ketangguhan, bisa diartikan juga dengan ketahanan. Ini kita bicara leksikon ya, dan anti leksikon. Ini saya selalu diskusi dengan Profesor Samsul Ma'arif. Jangan memperdebatkan asal istilah yang dipakai. Kita tidak perlu mendikotomikan. Yang penting adalah kita pahami mereka menggunakan kata-kata itu untuk apa ya. Sebagai contoh secara umum, ya, resiliensi adalah kapasitas yang dimiliki seseorang, baik individu, kelompok, atau bahkan komunitas yang lebih luas, hingga sampai level kota, untuk melawan, bahkan mencegah, bangkit, dan beradaptasi, serta kapasitas guna merespon
secara sehat serta produktif saat menghadapi situasi sulit atau trauma dengan tujuan dapat mengelola tekanan hidup sehari-hari. Dalam konteks kebencanaan, di sini dinyatakan resiliensi adalah sebagai kemampuan individu, komunitas, unit sosial, organisasi untuk mengadopsi dan melakukan perbaikan terhadap kondisi. Banyak sekali ya istilah-istilah ya pemahaman yang dikaitkan dengan resiliensi. Pada prinsipnya resiliensi adalah satu, bisa melawan, bisa mencegah, mengadop, atau beradaptasi. Ya, ini konsep-konsep resiliensi. Kalau kerentanan sendiri tentunya kita bicara adalah suatu kondisi dari komunitas masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Nah, ini akhirnya kita perlu memperhatikan juga apa yang dimaksud dengan ketahanan daerah ya. BNPB membuat IKD, Indeks Ketahanan Daerah, untuk mengukur ya kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di kota maupun kabupaten. Dan ini terutama merefer terhadap Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan. Nah, hal ini tentu saja membuka kacamata kita bahwa kata-kata resiliensi udah ada alat ukurnya, apakah menggunakan IKD atau menggunakan indeks yang lain, ya indeks ketangguhan. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar ya, bagaimana desa tangguh bencana yang diukur adalah parameter-parameter ketangguhan, yang pada notabene adalah kita bicara hal yang sama. Seperti apel, kita lihat dari kiri atau kita lihat dari kanan. Ya. Demikian juga untuk internasional, kita ada contoh bagaimana tsunami ready indicator yang dipakai, ya bagaimana mengukur readiness suatu masyarakat, suatu wilayah, dan sebagainya menghadapi tsunami. Jadi indeks-indeks ini sebetulnya sudah banyak bertabaran, ya yang perlu yang kita perhatikan adalah apa yang kita butuhkan untuk pengembangan atau pembangunan suatu kawasan urban ya agar bisa membangun kawasan urban yang resilient. Bicara resiliensi, saya ingin mengingatkan Ibu Bapak semua back to 2022 ya, kalau nggak salah ini di bulan Mei, yaitu kita mengadakan menjadi host untuk GPDRR Global Platform for Disaster Risk Reduction yang ke-7. Kita hosting, judulnya menarik, From Risk to Resilient. PR besar ya Ibu Bapak semua, From Risk to Resilient. Kita masih sibuk selama ini sebelum 2022, masih mengidentifikasi risiko, bagaimana mengurangi risiko. Nah, GPDRR 2022, we are talking beyond that. Jadi nggak cuma PRB saja, tapi bagaimana achieving resilient. Nah, ini yang menarik ya, terutama kita bicara resilient di sini karena pada saat itu pasca semua wilayah di dunia adalah mulai bangkit ya, pasca COVID-19. Nah, kemudian di GPDRR tersebut menarik, yaitu dia mempunyai dua target utama kalau kita bicara from risk to resilient, yaitu apa yang perlu dilakukan, meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana melalui komunikasi, koordinasi antar pemangku kepentingan pemerintah, PBB, organisasi, dan lain sebagainya. Mungkin saya kategorikan sebagai pentahelix, yaitu government, dunia usaha, ilmuwan, kemudian masyarakat, dan di sini media. Tentu saja helix-helix ini dilihat level global, level nasional, level regional, dan sampai ke level lokal, bahkan ke level komunitas. Ini adalah tujuan utama, upaya PRB. Melalui ini Ibu Bapak, komunikasi dan koordinasi. Saya ingat sekali saya sering diskusi yang saya katakan dengan Prof. Syamsul Ma'arif, yaitu kalau kita bicara komunikasi, koordinasi itu kelemahan di Indonesia. Legal law sudah ada, semua lengkap. Ya, peraturan bahkan sangat lengkap, perencanaan juga sangat lengkap, tetapi semua itu silo, tidak pernah terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ini yang akan saya sampaikan di slide saya terakhir, bagaimana kita perlu mengkonvergensi semua upaya-upaya itu bahwa kita bicara hal yang sama ya dalam combating, yaitu mendirikan resiliensi suatu kawasan. Nah, ini menarik komunikasi dan koordinasi yang kita bahasakan sebagai sapa libatisme. Kita harus menyapa, nggak bisa kita koordinasi saja tanpa menyapa, tanpa memahami yang tadi saya katakan, bicara leksikon, bicara resiliensi. Untuk BNPB berarti ketangguhan, untuk Bappenas adalah ketahanan. Sebetulnya adalah bicara hal yang sama yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, itulah komunikasi, koordinasi yang sangat penting. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi tidak hanya komunikasi, koordinasi di antara pentahelix dari semua level, tapi di sini adalah kolaborasi, yaitu bagaimana Indonesia dengan dunia. Ya, perlu kita bicara, karena kalau bicara membangun resiliensi tidak bisa tanggung jawab sendiri, tapi tanggung jawab bersama.
Beberapa action recommendation dari GPDRR tersebut yang menarik yang ingin saya garis bawahi di sini, kebetulan ini bagian dari mid review Sendai Framework of Disaster Reduction. Kalau kita bicara SFDRR, semua targetnya 2030. Kebetulan saya juga tim dari UN Ocean Decade for Science, itu kita menetapkan juga by 2030. Semua program di bawah UN itu targetnya 2030. Nah, untuk Sendai itu dimulai 2015. 2022 adalah pas di tengah sebagai mid review. Itu yang kita lihat bagaimana ya inventory progress implementasi dari ya variabel-variabel atau indikator atau parameter yang ada di SFDRR oleh seluruh member state. Member state itu negara-negara, 195 negara dan termasuk pentahelixnya ya di dalam mengachieve target dari SFDRR. Kemudian action ya untuk policy maker sudah sejauh mana yang dilakukan. Kemudian yang menarik butir 3 Ibu Bapak semua. Kita sekarang mulai bicara action dari PRB Taylor. PRB pengurangan risiko bencana yang betul-betul dikhususkan untuk LDC, yaitu Least Developed Country. Siapa Least Developed Country? Indonesia nggak masuk Least Developed Country karena sudah developing country, ya developing bahkan sudah masuk ke develop. Dan di sini ada Landlocked Developing Country atau LLDC. Dan yang menarik kita sebagai negara kepulauan atau negara maritim, yaitu Small Island Developing Country, SIDS. Kita memang nggak masuk SIDS, tetapi kita adalah negara archipelago, di mana small island ini menjadi target utama kalau kita bicara urban resiliency. Sebagai contoh misalnya, beberapa pulau-pulau kecil sudah merupakan kawasan urban, seperti kita bicara Batam, ya kemudian kita bicara Ambon, ya banyak sekali komponen urbannya. Sehingga bicara resiliensi untuk pulau-pulau kecil yang komponen urbannya sudah menjadi semakin besar, ini yang menjadi perhatian utama kita. Tentu saja bagaimana membangun pengurangan risiko bencana dengan konsep no one left behind. Nah, kemudian dibutuhkan inovatif, good practice, kemudian raising awareness, dan di sini kontribusi terhadap review dari SFDRR. SFDRR, Ibu Bapak tentu saja bisa di-download dan kita bisa lihat isinya apa. Yang menarik dari GPDRR itu ada 7 rekomendasi kita kenal dengan BAR. BAR Bali ya, Agenda for Resiliency. Nah, BAR ini menarik, ada 7 agenda. Yang pertama, Achieve 2030 agenda dari DRR ini, ya, bagaimana dilihat dari pembangunan finance, ya, baik policy, legislation, maupun plan. Kemudian bagaimana sistemik, ya, changes bisa ada. Kemudian bagaimana government to honor the commitment untuk COP26, sekarang sudah lewat ya COP28, demikian call for participatory, ensure untuk semua orang, dan seterusnya. Yang menarik dari 7 ini ada konsep ya. Di sini ada 5 konsep dan di sini ada 3 program. Konsepnya adalah di sini target indicator actor, tetapi di sini programnya adalah untuk new policy, current policy, dan activity perlu dibuatkan new platform dalam rangka membangun sustainable resilient. Ini yang menjadi perdebatan kita, misalnya saya kebetulan Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, setiap kita ketemu, resilient itu harusnya sudah sustainable. Kita nggak akan bisa mendeklar sebagai resilience ya kalau tidak sustainable. Tetapi di sini masih kurang yakin di dalam GPDRR, di sini ditekankan sudah resilient ditambah sustainable, artinya double ya, resilient dan sustainable seperti itu. Nah, beberapa isu yang dikaitkan dengan sustainable resilience model, ini ada beberapa contoh yang kami diskusikan, yaitu kita melihat, yaitu bagaimana kita melihat 4 elemen dari framework resiliency tersebut. Pertama, kalau kita lihat konteks, apakah konteks social group, region, atau institusi, kemudian bagaimana ada disruption ya atau disturbance, baik natural, hazard, maupun misalnya man-made atau insecurity atau dan lain sebagainya. Ya, ini yang disebut shock ya. Kemudian bagaimana ini mempengaruhi capacity untuk menghandle disturbance tersebut, yaitu kita lihat dari exposure, sensitivity-nya, dan adaptive capacity. Nah, ini yang menjadi menarik, bagaimana kita membangun capacity yang ada untuk menghadapi shock tersebut, untuk mencapai resilient. Biasanya bisa kita lihat dengan kata misalnya bounce, ya bounce back, ya melenting, ya bounce back better, bounce back aja, atau recover but worse than before, atau collapse. Nah, inilah yang kita akan lihat bagaimana yang baik. Idealnya adalah bounce back better, ya, atau bounce back aja kembali seperti semula, atau recover tetapi lebih buruk ya. Jadi asal jalan saja atau collapse. Ini hal-hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di dalam membangun
sustainable resilient approach. Nah, tentu saja di sini yang menarik beberapa isu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita bicara sustainable resilient adalah harus locally led, built on local context, strongly supported by the state. Ya, tanpa dukungan dari government, kita bicara pentahelix dari helix government, tentu saja sustainable resilient juga akan kurang berarti. Ya, locally led bisa bottom up ya, build dari local context ini bisa bottom up, tetapi strong dari peran dari government tetap dibutuhkan untuk mencapai sustainable resilience. Kemudian sustainable resilience di sini saya katakan kolaborasinya betul-betul harus intake ya dengan pentahelix atau stakeholders-nya. Kemudian di sini perlu juga memperhatikan nilai kecukupan, bisa mampu mempredictable, dan juga desentralisasi dari pembiayaan ya tentang kebencanaan tersebut. Demikian juga kita perlu melihat bagaimana keterlibatan semua orang di dalam upaya membangun resiliensi dan bagaimana penguatan dari inovasi dan teknologi yang perlu digalakkan. Ingin saya sampaikan, kami di Ikatan Ahli Kebencanaan juga sering menggunakan acara-acara marketplace, yaitu kita mengundang temuan-temuan dari teman-teman perguruan tinggi maupun kelembagaan yang siap ya menjadi prototipe, yang siap dimanufacture oleh industri, karena ini bagian innovation dan teknologi untuk mempercepat kita menghasilkan sustainable resiliency. Nah, tetapi seringkali kita bicara ideal, kenyataan di lapangan. Isu itu banyak sekali tantangan kalau kita lihat 4 slide atau 4 gambar di kanan. Yaitu berita-berita seperti ini sebetulnya yang cukup menjadi prihatin ya, karena ini berita tentu saja ada sumbernya. Kalau kita bicara misalnya bagaimana Jakarta bisa berupaya menginvest 40 billion dolar ya untuk menyelamatkan Jakarta dengan membangun yaitu giant seawall. Demikian bagaimana Jakarta is sinking kelihatan dari di sini masjid ya, masjid yang tenggelam. Nah, ini menjadi diekspos ke seluruh internasional betapa buruknya ya kondisi di Jakarta yang dikombinasi antara anthropogenic disaster combined dengan hydromet dan combined dengan dampak dari perubahan iklim. Anthropogenic di sini adalah penggunaan air tanah yang berlebihan yang mengakibatkan yaitu land subsidence di hampir sebagian besar Jakarta. Mungkin Ibu Bapak yang di Bintaro masih belum terasa ya, tapi one day perlu juga mempertimbangkan ya dampak dari land subsidence apakah sudah mulai sampai ke Bintaro dan seterusnya. Nah, ini yang menarik ya, dan upaya-upaya menghadapi ya bencana global ini sudah dituangkan yang tadi saya sampaikan di dalam Sendai Framework, kemudian ada Paris Agreement, SDGs ya, bahkan COP sekarang sampai COP ke COP28 yang kemarin diadakan di Dubai. Nah, untuk ini tentu saja yang paling penting kita yang paling dekat kalau membangun resiliensi selain SDGs adalah SFDRR, ada 4 prioritas utama. Prioritasnya ini menarik yaitu understanding risk, disaster risk, ya. Karena dasar understanding disaster risk ini buat kita membuat policy, practice untuk pengurangan risiko bencana. Kemudian strengthening disaster risk governance, tanpa memperkuat ya tata kelola pengurangan risiko bencana tentu saja akan sulit ya. Tata kelola ini perlu diperkuat apakah dengan legislation atau juga dengan support dari human resource maupun resource yang lain. Kemudian kita mengubah mindset pengurangan risiko bencana, tidak hanya upaya pengurangan risiko bencana yang diadakan pemerintah untuk charity, tetapi mulai diperhitungkan bahwa ini sebagai investasi. Berapa rupiah yang ditanamkan membangun seawall, sehingga berapa rupiah yang terselamatkan, dan berapa orang yang diselamatkan dengan dibangunnya seawall terhadap misalnya isu yang terkait dengan dampak perubahan iklim, kemudian rob, dan sebagainya, ya bencana hidrometeorologi. Demikian juga misalnya untuk tsunami, berapa coastal protection yang diperlukan di suatu kawasan sebelum tsunami itu tiba. Nah, ini berapa ini tentu saja bagian dari investasi. Last but not least, di sini mungkin Ibu Bapak sudah sangat familiar kalau kita bicara 3B, build back better. Yang tadi itu daya lenting, ya, build back better, lentingnya menjadi lebih baik. Nah, tentu saja di sini topik ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan ongoing riset saya, kita bicara early warning system, ini nggak cukup hanya untuk orang normal. Fungsi dari deteksi, monitoring, pengolahan ya, dan diseminasi peringatan dini, itu perlu dikirim sampai the last mile. Siapa the very last mile? The very last mile adalah inclusive group.
yaitu yang kita sebut dengan disability group. Karena apa? Mereka yang jauh terhadap akses terhadap informasi peringatan dini. Secara fisik mereka bisa dekat ya, tetapi ternyata aksesibilitas mereka itulah yang menjadi perlu kita pertimbangkan ya, karena inclusivity-nya perlu mereka mendapat hak. Jangan lupa no one left behind. Nah, sebelum ini kita bicara early warning system, kita hanya bicara the last mile, itu adalah orang yang tinggalnya di jauh, remote sekali. Misalnya early warning system untuk tsunami harus bisa mencapai the last mile. Siapa the last mile? Orang yang nggak punya akses teknologi, orang yang nggak dengar apa-apa. Mereka harus bisa diakomodasi. Tentu saja sekarang menjadi lebih berat karena hak semua orang adalah termasuk kelompok-kelompok disabilitas. Nah, kita bicara disabilitas dengan SDGs, sini sebetulnya ada sekitar 5 goal yang perlu diperhatikan. Goal pertama adalah bicara inklusif dan equitability dari quality, education, promotion, life, dan opportunity. Yang perlu kita garis bawahi opportunity, hak ya terhadap mendapatkan informasi. Goal 8, kemudian goal 10, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi inequality tersebut sehingga semua orang mempunyai hak yang sama, meningkatkan kapasitas. Goal 11 yaitu membangun yang itu kita sebut dengan sustainable atau resilient city. Resilient city berarti kita bicara resilient dari human dan resilient dari infrastruktur. Goal 17 adalah bagaimana praktis ya antara kolaborasi ya, terutama kalau kita fokuskan untuk LDCs dan SIDS. Nah, satu hal lagi tentu saja kalau kita bicara dari Save to SDRR, saya ulang sedikit. Di sini ada 7 target ya sebetulnya dari Sendai Framework of Disaster Risk Reduction. Framework pertama adalah substantial reduce by 2030. Global mortality 100.000 berat. Karena peristiwa 2004 aja 230.000 masyarakat di Indian Ocean kena. Nah ini global, seluruh dunia mengurangi per tahunnya 100.000, rasanya nggak mungkin ya di sini. Nah, kemudian maksud saya sampai 2030. Kemudian number of affected people atau jumlah orang yang terpapar 100.000. Kemudian bagaimana direct economic loss, bagaimana disaster damage untuk critical infrastructure, basic service, dan demikian substantially increase di sini adalah apa yang kita increase, yaitu jumlah orang, jumlah negara maupun pemerintah daerah yang sudah mempunyai strategi pengurangan risiko bencana, sudah ada action plan atau kita kenal rencana kontingensi dan sebagainya, dan mulai memikirkan multi hazard early warning system. Nah ini yang kurang lebih, ini saya skip aja. Kalau kita bicara tadi disabilitas, ternyata di dunia itu 16% kelompok disabilitas. Untuk Indonesia 8,5%. Kita bisa bayangkan sebesar 22,5 juta yang nggak pernah dipikirkan. Mereka hanya masih fokus pada sekolah untuk SLB, tetapi hak mereka untuk bisa evakuasi, mendapatkan informasi peringatan dini itu yang diabaikan. Ini ongoing research yang sedang saya kerjakan. Tadi ya oleh Pak Suheri dikatakan ya di dalam kedai IREKA ini yang akan saya sampaikan. Ini konsep yang sedang saya jalankan. Nah ini mungkin satu hal lagi, early warning for all, ini adalah konsep UNESCO IOC, di mana tadi dibacakan di dalam CV saya adalah salah satu pengurus di dalam untuk UNESCO IOC, terutama terhadap Ocean Decade Tsunami Program maupun warning system secara global maupun Indian Ocean. Nah ini yang menarik tadi saya sampaikan isu-isu itu. Yang keempat di sini adalah yang disampaikan adalah kita bicara resiliency untuk urban, yaitu bicara transboundary management untuk Das Ciliwung. Ini Pak Tri ikut terlibat di dalam penelitian ini. Nah, kalau kita bicara transboundary management, ini adalah arti sapalibatisme. Masing-masing kota, kabupaten yang sepanjang Das Ciliwung itu seringkali membangun, melakukan upaya pengurangan risiko bencana, but they don't talk each other. Mereka kerjain apa yang bisa kerjain, ternyata di hulu dikerjakan, di hilir nggak diapa-apain, di hilir dikerjakan, di hulu nggak diapa-apain, tentu saja hasilnya tentu saja tidak optimum, bencana masih terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita bicara transboundary harus secara holistik. Nah, kenapa di situ saya perlu waktu itu riset kami di sini melakukan transboundary management? Kita konsep adalah aglomerasi atau metropolitan. Ini sudah saya menjadikan buku. Dan juga ada beberapa paper, kalau kita bicara aglomerasi di sini adalah kalau kita bicara gabungan dari beberapa kota. Ada kota inti dan sekota penunjang, ya, kota supporting city. Nah, kalau kita bandingkan Jakarta dengan Tokyo, ini ke orang Jawa bilang dilalah gitu ya.
luasnya hampir sama, jumlah populasinya mirip-mirip, ya, yang unik. Tetapi Jakarta selalu kebanjiran, Greater Jakarta, ya, Greater Jakarta, metropolitan Jakarta itu selalu banjir jadi masalah. Tetapi apa yang terjadi kita lihat di Tokyo, jumlah popul yang sama, luas yang sama, mereka nggak pernah ngalamin banjir. Ini yang menjadi PR kita. Bicara metropolitan, kita bicara aglomerasi, kenapa di sana tidak masalah, di kita jadi masalah. Di sini kan saya sampaikan, sebetulnya ada beberapa isu utama yang ingin saya lihat di sini. Di Jepang itu adalah pembangunan mereka selalu menggunakan konsep built environment dibatasi menurut Undang-Undang Agraria maksimum 30% seluruh Jepang. Ya, 30% harus di-share antara prefecture, yaitu 30% ini terdiri dari satu kawasan residensial, rumah, kawasan misalnya sawah, infrastruktur, ya, pokoknya kawasan yang terbangun, built environment. Ya, nah di luar itu 70% hanya kawasan hutan, quote and unquote, hutan produksi maupun hutan natural. Di kita itu sangat sulit diterapkan, ya. Sebagai contoh di sini meskipun sudah ada upaya pengurangan risiko bencana untuk kawasan DAS, ya, di dalam aglomerasi, di sini kelihatan sekali ingin saya sampaikan. Sebentar, saya mungkin kembali ya bolak-balik. Punten, mungkin nanti saya sampaikan ke sana. Di sini upayanya adalah unik, ya. Banyak beberapa yang dilakukan tadi antara kota kabupaten dia tidak bicara. Nah, padahal menurut Perpres ya 54 tahun 2008, di sini tujuannya dibikin aglomerasi sebagai KSN, kawasan strategi nasional, mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah, mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam menanggulangi banjir dan mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien. Kenapa di sini pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien? Konsep utama dari aglomerasi adalah satu, untuk meningkatkan regional ekonomi, ya. Kemudian meningkat dengan menggunakan sharing fasilitas yang sama-sama, ya. Tapi itu ternyata nggak cukup begitu ada ancaman bencana. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat bagaimana isu-isu strategis di dalam metropolitan atau aglomerasi adalah satu, isu bencananya banjir. Kemudian di sini bagaimana anthropogenic disaster terlihat dengan pertumbuhan kawasan kumuh yang dengan cepat, permasalahan sampah ya yang dari masyarakat ya, dan demikian juga dari pasar induk dan sebagainya, masifnya alih fungsi lahan, demikian juga permasalahan pesisir. Di sini bagaimana seawall tetap dibangun berlapis-lapis tetapi rob akan terus masuk dan dikaitkan dengan buruknya ya kondisi land subsidence di Jakarta yang terus-menerus. Di sini kelihatan wilayah di bawah permukaan laut tahun 1990 sekitar 18%. 2010 sudah mencapai 54% di bawah permukaan laut. Jadi di sini intervensi mitigasi, pencegahan mitigasi nggak bisa dihindari ya, karena sudah semakin buruknya kondisi kita lihat dari kawasan aglomerasi ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa dipetakan dari isu-isu ini. Permasalahan utama untuk Jakarta adalah banjir ya. Nah, ini sebagai contoh kita petakan bagaimana urban cliff driver ya. Bagaimana penyebab banjir itu kita lihat. Di sebelah kanan di sini adalah yang kita kenal dengan hazard, mulai dari weather dan climate condition yang mempengaruhi banjir di kawasan perkotaan. Ini saya bicara urban flood. Urban flood itu ternyata kondisi misalnya Indian Ocean Dipole, kemudian tropical cyclone, La Nina, monsoon, local convective, sea level rise, ini memperburuk urban flood. Tentu saja yang lebih buruk lagi tidak hanya masalah informasi dengan threat ini, tapi di sini adalah kerentanan itu sendiri yang menyebabkan 3 tipe dari urban flood. Fluvial flood, coastal flood. Fluvial flood adalah banjir karena melimpasnya kapasitas sungai yang rendah, dari sungai banjir keluar, meluap. Fluvial karena buruknya sistem drainase, coastal adalah masuknya air dari laut, apakah akibat rob, apakah akibat dari sea level rise yang meskipun masih kecil. Yang utama di sini adalah yang memperburuk urban flood, di sini land use change. Kemudian bagaimana population growth. Bagaimana population growth mempengaruhi land use, population growth mempengaruhi land subsidence dan land use mempengaruhi dari buruknya urban flood. Kemudian population growth juga menimbulkan meningkatnya slum area. Slum area tentu saja mengurangi kapasitas sungai. Belum lagi population growth bisa menimbulkan problem terkait dengan sampah.
sehingga sampah dengan slum area mengurangi kapasitas sungai, dan ini mengakibatkan yang kita sebut banjir fluvial. Belum lagi kalau kita bicara di sini buruknya sistem drainase yang kita sebut dengan fluvial, dan coastal flood di sini yang contoh di bawah, bagaimana muka air laut yang makin meningkat diperburuk pada saat rob. Nah, ini contoh-contoh gambar secara kartunis aja ya, apa yang dimaksud dengan fluvial ya, kemudian flash flood maupun coastal flood atau storm surge ya. Ini bisa dibedakan. Nah, permasalahan utama kalau kita lihat di Jakarta, di sini dilihat gelombang, kemudian 40% dan bahkan tadi terakhir adalah 60%. DKI di bawah muka air laut, drainase tidak mencukupi, isu land subsidence, di daerah hulu adalah deforestasi di area hulu, perubahan tata guna lahan, degradasi sungai. Ini semua perlu melakukan intervensi terhadap bagaimana penanganan dan penanggulangan banjir, yaitu dengan meningkatkan kapasitas maupun mengurangi kerentanan. Problem utama kalau kita bicara Jabodetabek, Ibu Bapak tinggal mungkin bisa dilihat ya, kawasan Bintaro di sebelah mana, ini ada 13 sungai yang masuk ke Jakarta, yang dari hulu sampai ke hilir masuk Jakarta. Nah, ini sistem sungai belum lagi diperburuk dengan bagaimana sistem drainase. Seperti ini dikotomi atau dual manajemen antara sistem sungai dengan sistem drainase atau kanal, ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Ya, dikotomi ini tadi sapalibatisme, komunikasi koordinasi yang nggak muncul. Ini yang seringkali memperburuk ya kondisi banjir karena adanya silo antara program penanggulangan atau penanganan banjir baik di kanal maupun di natural river antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini mungkin saya skip aja upaya-upaya yang dilakukan untuk mitigasi. Nah, ini ada hal yang menarik, ini saya dapat dari Pak Tri ya. Nah, pada saat survei di lapangan, bagaimana isu sosial itu bicara dengan manajemen banjir ya. Kita lihat masyarakat tidak mau direlokasi, mereka berontak, menolak penataan ulang bantaran Sungai Cikapundung. Secara sejarah mereka juga tinggal di bantaran. Apa arti dari bantaran sungai? Bantaran sungai itu wilayah sungai. Jadi nggak boleh marah kalau kebanjiran karena itu hak sungai. Capacity dari river itu termasuk bantaran, tapi nyatanya dihuni oleh mereka. Pada saat direlokasi mereka menolak. Ya, kita bisa lihat contoh-contoh bagaimana bantaran sungai dipenuhi oleh slum area. Ya, seperti ini. Ditata ulang mereka berontak. Demikian juga tadi isu sampah ini bisa dilihat bagaimana kondisi sampah yang ada di kawasan di pintu Manggarai ya, Manggarai. Nah, ini kasihan sekali. Intervensi mitigasi dilakukan dengan mahal, ya, tetapi ternyata sampahnya lebih banyak. Ini berapa penyaring ini harganya? Belum lagi kalau sampai bobol lewat, di sini akan mengganggu ya pintu-pintu air yang ada. Nah, ini akan bebannya menjadi beban berat ya sebetulnya untuk debris yang dibawa oleh sungai masuk ke daerah. Belum lagi kalau kita lihat di sini bagaimana ya kondisi kawasan-kawasan marginal slum itu di sepanjang sungai yang dikaitkan dengan di sini kawasan bantaran sungai ya. Nah, suara yang tadi muncul itu ternyata di jalan inspeksi pun dipakai masyarakat ya untuk di sini ada hajatan. Ini hal yang menarik ya pada saat Oke, saya lanjut di sini. Isu berikutnya adalah kita bicara kalau ekosistem das. Kita bisa lihat tadi contoh-contoh yang saya sampaikan di lapangan, ini sebetulnya bisa kita bagi. Yaitu yang hijau, ini contohnya adalah Citarum itu satu sistem sendiri, yang sudah dikenal sebagai sungai terburuk di dunia. Ya, saking buruknya dia terkenal sampai pemerintah menganggap perlu satu kementerian atau satu lembaga khusus ya di bawah kementerian Kemenkomar untuk menangani Citarum. Tapi kalau kita lihat Ciliwung, ini agak unik, dia lebih tertata. Bisa kita bagi menjadi 3 sebagai kawasan konservasi, kemudian di kawasan megapolitan atau tadi ya bagian dari aglomerasi, dan yang terakhir adalah kawasan reklamasi. Tentu saja di sini yang menarik adalah bagaimana environmental ya isu yang muncul, bagaimana hazard risk ya baik di situ natural hazard maupun man-made hazard, dan bagaimana upaya mitigasi termasuk dari flood management dan water resource management. Dan yang menarik adalah kita perlu pertimbangkan bicara di kawasan perkotaan banjir adalah isu terkait dengan aspek sosial. Jadi di sini aspek social science betul-betul sangat dibutuhkan agar berjalannya suatu program atau implementasi. Sebetulnya mitigasi dengan pencegahan itu sudah diupayakan oleh BBWS.
Dia bagi das sungai itu dibagi menjadi, contohnya Citarum, dibagi 4 segmen. Segmen pertama adalah upstream, kemudian midstream, downstream, dan daerah coastal. Isunya menarik di upstream, di situ bagaimana diupayakan gerakan rehabilitasi lahan kritis, kemudian digerakkan nasional rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian penanaman pohon, ya kewajiban menanam pohon, kemudian pengendalian yang ketat ya terhadap konstruksi bangunan, ya perizinan, dikaitkan perizinan bangunan dan villa, bagaimana kemudian sumur resapan, kemudian bagaimana peningkatan kapasitas dan sebagainya. Hal yang menarik ini diminta di upstream. Sedangkan dulu itu upstream diharapkan sebagai kawasan konservasi, ya. Kemudian midstream di sini kawasan budidaya, kawasan menggunakan, dan downstream adalah kawasan budidaya. Nah, ini menarik. Ternyata ini sulit. Upstream sudah demikian dirubah. Ya, di midstream di sini dilakukan river normalisasi, ya, normalisasi maupun mungkin pernah dengar ya naturalisasi. Kemudian bagaimana revitalisasi dari danau, bagaimana mengoptimasikan kapasitas dan seterusnya. Di downstream ini adalah kawasan budidaya, retrofit dari urban drainage. Retrofit, kata retrofit, penguatan dari urban drainage. Kemudian di sini bagaimana river management, penambahan dari sumur-sumur infiltrasi atau biopori dan sebagainya. Ini yang menarik ya, yang perlu sudah dicanangkan, tetapi masalah implementasi, Ibu Bapak bisa bayangkan. Di Jakarta dilakukan secara ketat, kemudian di midstream nggak dilakukan, di upstream tidak dilakukan, banjirnya tetap sampai Jakarta. Di upstream dilakukan, tetapi midstream enggak, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang ini saya katakan transboundary management sangat dibutuhkan, yaitu dalam bicara untuk tadi sapa libatisme, yaitu koordinasi, komunikasi antara program-program ini sudah dijalankan nggak secara kohesif maupun secara holistik, ya. Nah, tentu saja beberapa isu yang sangat kritikal di sini kalau kita bicara dikaitkan dengan disaster risk governance. Tentu saja bicara tata kelola, di sini kita bicara rule of law, akuntabilitas, partisipasi, konsensus, responsiveness, equity. Ini semua perlu dipertimbangkan bagaimana kita membangun tata kelola pengurangan risiko bencana yang betul-betul sustainable untuk mencapai resiliensi. Dan juga jangan lupa di sini ada 4 pilar. Kalau kita bicara tata kelola, ya untuk flood management, 4 pilar itu adalah political, legalitas, institusional, dan technical. Political menarik ya, politik kadang-kadang kita malas membahas masalah politik. Tetapi ini juga mempengaruhi ya di dalam transboundary river management, kita butuh semua pilar-pilar ini di dalam penyelenggaraannya. Nah, yang terakhir adalah ini bagian dari riset saya yang sudah saya bukukan, silahkan bisa akses lewat penerbit ITB, yaitu kita bicara konvergensi, pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Yaitu menarik kalau orang bicara bencana dan adaptasi perubahan iklim, selama ini yang tadi saya katakan, bicaranya silo. Ya, KLHK bicara adaptasi perubahan iklim, BNPB bicara PRB, yang masing-masing jalan masing-masing ya. Tentu saja tidak bisa seperti itu. Kalau kita lihat perlu adanya konvergensi. Buku ini adalah bagian dari hasil riset saya. Di sini yang berkolaborasi antara ITB, Pittsburgh ya, menggunakan dana dari National Academy of Science. Kemudian membahas gap terhadap PRB dan API yang di Indonesia, terutama di kota-kota aglomerasi. Kenapa aglomerasi? Karena makin kompleks. Kemudian membahas indikator konvergensi, penilaian risikonya, strategi dari program, dan seterusnya sampai keluar dari policy brief. Nah, kalau kita bicara konvergensi itu sebetulnya ada pendekatan yang menarik. Kalau kita bicara resiliensi, saya pakai ketangguhan, silahkan kalau Ibu Bapak senang pakai ketahanan atau pakai resiliensi, welcome. Kalau kita bicara resiliensi sebetulnya konsepnya ini mirip dengan kita bicara pengurangan risiko bencana. Kenapa? Di sini bicara adalah natural variability, di sini bicara anthropogenic ya dari climate change. Kemudian begitu menjadi disaster, ini adalah irisan dari kerentanan, kemudian climate event dan exposure. Di mana di sini jelas untuk mendevelop ini perlu disaster risk management dan climate change adaptation. Inilah entry point kita untuk melakukan konvergensi. Entry point ini penting ya karena kita melihat di sini fokusnya bagaimana meningkatkan ketangguhan tidak secara terpisah, tetapi secara holistik ya, untuk membangun resiliensi.
Yang kedua, isu adalah kita bicara pergeseran paradigma di dalam penanganan risiko bencana. Di sini sudah mulai bergeser, yaitu mulai dari dulu itu mereka masing-masing silo. Di sini PRB dan API sudah mulai fokus, yaitu kajian risiko bencana, kerentanan terhadap ancaman, mata pencaharian, peningkatan kapasitas investasi, mitigasi risiko sebagai respon kita terhadap SFDRR, pembiayaan risiko, tanggap darurat, dan seterusnya. Ini pintu masuk untuk konvergensi. Nah, ini contoh dari aglomerasi tadi sebetulnya saya harusnya letakkan di depan. Kalau kita bicara aglomerasi ini yang menarik, 75% dari total population dunia itu tinggal di kawasan perkotaan proyeksi 2050. Kita bisa bayangkan. Yang tinggal di pedesaan tinggal 25%. Di mana kalau kita bicara kawasan perkotaan, kota-kota itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Resource-nya yang harus sharing. Misalnya kalau di Jabodetabek, yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur sanitasi, harus sharing. Nggak mungkin bisa semua dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, sharing capacity ini bisa Anda bayangkan akan muncul aglomerasi perkotaan ke depannya di dunia. Karena 75% populasi tinggal di kawasan perkotaan. Yang menarik saat ini, ya pada saat kami melakukan riset, 40 kawasan perkotaan yang beraglomerasi itu ternyata mempunyai total populasi dunia itu 18% tinggal di aglomerasi. Sebagai contoh, Jabodetabek aja sudah berapa? 35 juta ya. Kemudian Greater Tokyo sekitar 35 juta juga. Dan ternyata aglomerasi-aglomerasi yang di dunia, 40 kawasan itu menguasai 66% dari kegiatan ekonomi global dan 80% besar dari inovasi teknologi. Dan ini yang menarik, aglomerasi sebetulnya niatnya untuk membangun atau pertumbuhan ekonomi, tetapi begitu ada bencana, di sini semua kalang kabut. Ya, perlu mereka mempertimbangkan bagaimana diskusi atau koordinasi komunikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, ya, agar bisa semua itu terintegrasi, mengaburkan batas administrasi. Nah, ini contoh beberapa aglomerasi perkotaan di Indonesia sudah ditetapkan, baik menggunakan Perpres maupun ditetapkan program Bappenas pada zamannya Pak Bambang Brojo. Di sini kita lihat ada beberapa kota dan masih banyak juga karena kebutuhan yang akan mulai muncul sebagai di Padang, yaitu Palapa. Nah, yang kami lakukan di dalam konvergensi PRB API ini adalah kita coba memetakan apa yang disebut dengan elemen-elemen atau indikator yang ada di Sustainable Development Goals. Intinya sama, kita bicara resiliensi. Kemudian Sendai Framework, targetnya adalah resiliensi. Paris Agreement, New Urban Agenda, kita semua integrasikan dan kita konvergensikan sehingga kita mempunyai elemen-elemen seperti ini. Ada di buku yang kemudian sudah saya terbitkan. Di sini ada 66 variabel dan 176 indikator yang menggambarkan konvergensi dari PRB dan API. Di sini mulai dari 4 tahap saya jelaskan. Awareness preparedness ada 21 variabel, 23 indikator, tanggap darurat di sini 11 variabel, 11 indikator, pencegahan mitigasi 26 variabel, 89 indikator, rehab rekon di sini 6 variabel dan 7 indikator. Sebagai contoh, ini kami coba uji cobakan untuk kawasan metropolitan Maminasata, yaitu Makassar, kemudian Sugu Minasa dan sebagainya di sekitarnya, yaitu ini yang menarik ya, bagaimana kawasan Makassar, Maros, Goa, dan Takalar, Maminasata itu performance mereka untuk masing-masing indikator. Kelihatan sekali misalnya untuk kesiapsiagaan, ya. Di sini kelihatan Makassar seperti apa tingginya, dan demikian juga untuk Takalar dan Goa dan sebagainya. Ini masing-masing elemen, dan elemen yang tadi 172 indikator kita ukur untuk masing-masing, dan kemudian kita bisa memberikan rekomendasi bagaimana performance dari masing-masing kota, dan bagaimana kita lihat linkage dari kota kabupaten tersebut dengan melihat rekomendasi-rekomendasi ini. Ya, kurang lebih ini yang ingin saya sampaikan, bahwa peran aglomerasi perkotaan menjadi sangat penting kalau kita bicara urban resilient. Karena kita urban itu yang tadi saya katakan, proyeksi 2050 semua kota itu akan beraglomerasi, baik secara legal maupun secara kebutuhan. Nah, oleh karena ini hal-hal penting yang perlu kita lihat, bicara dari kebencanaan, yaitu bagaimana kita bisa melakukan ya konvergensi dari pengurangan risiko bencana sekaligus adaptasi dari perubahan iklim ya untuk membangun kawasan perkotaan yang tangguh bencana. Terima kasih. Mungkin saya buka untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator, ke Pak Tri. Enggak.
Terima kasih Bu Harwanti untuk pemaparannya. Ini topik yang sangat menarik ya. Ada beberapa hal dari paparan ini yang cukup menjadikan pemantik pertanyaan-pertanyaan ya. Karena di sini ada beberapa seperti tadi ada kolaborasi antara stakeholder. Ini jadi sesuatu yang penting dan ada komunikasi yang dirasa memang untuk daerah-daerah ini jadi diperlukan agar daerah-daerah ini bisa meningkatkan eh, ketahanannya atau meningkatkan resiliensinya. Dan di sini juga ada catatan tentang sustainable resilience approach yang perlu untuk membangun kembali lebih baik dan perlu adanya kolaborasi, ada desentralisasi pembiayaan dan perlunya kolaborasi dan peran seluruh stakeholder. Lalu di sini juga ada catatan tentang inklusif dan aksesibilitas untuk disabilitas yang saat ini belum cukup banyak dipikirkan, dan ini jadi last mile yang perlu diperbincangkan lebih lanjut. Eh, Oke, jadi dari beberapa hal penting itu juga di sini perlu adanya disaster risk governance ya, yang punya tadi 6 bidang dan 4 pilar yang menjadi batasan-batasan untuk kita berbicara bagaimana kita mengatur resiko bencana. Dan di sini ada catatan tentang konsep aglomerasi yang nantinya ke depannya aglomerasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena di sini adanya kepentingan untuk menggabungkan atau membagi sumber daya ataupun capacity ya. Jadi semua dalam satu kawasan aglomerasi itu menjadi terintegrasi ketika mengerjakan sesuatu ataupun menghadapi suatu masalah. Jadi di sini batas-batas administrasi juga akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan kabur. Jadi tidak tidak akan bergantung selalu pada batas administrasi. Ya ini menjadi catatan-catatan yang cukup menarik yang bisa didiskusikan. Kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Mungkin untuk mengawali, ya ada satu pertanyaan dulu mungkin dari saya. Ya, Ini mangga. mengenai kawasan aglomerasi di sini. Ya, tadi disebutkan adanya kaburnya batas administrasi. Ya, Ya. pada kenyataannya kan memang Indonesia ini agak bisa dikatakan agak feodal ya. Karena Betul. semua kawasan merasa punya kekuasaannya masing-masing dan Ya, betul. sulit untuk bisa berbicara satu sama lain dan merasa kawasannya masing-masing memiliki prioritas yang lebih tinggi dari kawasan yang Betul. lain. Nah, ini untuk pembicaraan aglomerasi ini sendiri, sebetulnya konsepnya seperti apa sih, Bu? Yang dinyatakan bisa mengaburkan kawasan batas-batas Batas administrasi. administrasi. Ya. Terima kasih Pak Tri. Ini kenyataan ya, mungkin kita-kita yang kenal Bandung Raya, kemudian kenal dengan Jabodetabek. Mungkin sebagai contoh saya tinggal di Bandung. Rumah saya itu Bandung Coret, masuk KBB ya. Pusat administrasi jauh. Yang membedakan saya dengan orang Kota Bandung KTP ya. Karena tadi ego ya, egonya itu KTP. Tapi kenyataan sehari-hari saya menggunakan infrastruktur yang ada di Kota Bandung. Ya, kemudian kalau ada bencana juga yang saya hadapi. Sama juga teman-teman di Jabodetabek. KTP masing-masing nggak ada KTP Jabodetabek, yang ada KTP Jakarta, KTP Tangerang, ya KTP bahkan dibagi lagi Tangerang jadi Tangerang Selatan misalnya. Kemudian KTP dan sebagainya. KTP yang membuat jurisdiction-nya itu menjadi enggak. Nah, tapi kenyataan itu kabur ya. Jadi di sini merging, blend dalam arti kabur batas administrasi di dalam daily life ya. Jadi infrastruktur udah nggak ada. Ini infrastruktur punyanya Tangerang, ini infrastruktur punya Jakarta, orang semua kerjanya sama ya. Yang kerja ke Jakarta, kerjanya keluar, infrastruktur sharing.
Makanya konsep aglomerasi itu adalah niatnya meleburkan kota kabupaten yang ego tadi, yang feodal istilahnya Pak Tri, ya untuk bisa sharing infrastruktur untuk tujuan yang ada biasanya untuk ekonomi, ya pengembangan ekonomi regional. Ya, contohnya sama-sama menggunakan infrastruktur supaya Jabodetabek kuat secara ekonomi. Di sini ada kawasan industri, kawasan perumahan, dan sebagainya ya. Nah, ini tapi dia menjadi satu kesatuan. Tetapi administrasi tetap nggak bisa. Nah, ini yang tadi saya katakan itu memblurkan atau batas administrasi pada kenyataan. Nah, begitu bicara bencana, kembali lagi ekosektoralnya muncul. Feodalnya muncul, istilah Pak Tri. Feodal itu nggak cuma KTP, ternyata program. Nah, programnya ego lagi keluar. Kenapa? Misalnya saya mau bikin pembuatan sumur biopori wajib ya di daerah Bogor. Dia mikir Bogor aja. Kalau Depok nggak ngelakuin, Jakarta tetap misalnya kebanjiran. Harusnya semua itu secara total dari hulu sampai hilir ya bersama-sama satu das, satu sistem. Itu harusnya kan begitu. Atau mungkin sebagai contoh bicara upaya pengurangan risiko bencana, kita bicara kota kabupaten ini untuk seawall. Ya di DKI Jakarta ada seawall-nya bagus ya. Tapi PIK bikin di situ reklamasi menjadi daerah baru. Dia nggak banjir karena tanahnya tinggi ya, karena belum subside. Nah, tapi gimana di sekitarnya, di sebelah timur atau sebelah barat dari PIK misalnya, itu kebanjiran makin parah ya. Pak Ati tahu sendiri waktu kita ke lapangan, Muara Angke makin kebanjiran, itu orang nggak peduli. Ego barangnya ego masing-masing ya. Nah, apalagi tadi kalau kita bicara bagaimana upaya-upaya tadi bisa coastal protection sendiri tergantung pemerintah daerah pentahelixnya masing-masing punya ya. Nah, seperti itulah yang saya katakan di dalam praktis adalah kabur, blur, nggak ada batas. Anda masuk kawasan Tangerang kecil pelangnya sekarang kan, Bandung juga meninggalkan Bandung, Bandung coret. Tapi orang udah nggak peduli karena kebutuhan untuk hidup, kebutuhan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya itu batas itu udah nggak ada. Yang ada membatasi KTP dan program pemerintah daerah. Itu Pak Tri ya. Makanya itu yang jadi masalah. Feudalisme dengan kaburnya aglomerasi adalah menghilangkan tadi ya jurisdiction ego-ego dari masing-masing kota yang feodal tersebut ya dengan satu program bersama. Yang niatnya memang aglomerasi diciptakan untuk pembangunan ekonomi regional dan misalnya penanganan sampah maupun penanganan kemacetan. Kita bisa lihat bagaimana Bus Bandung ya, Bandung Raya, kemudian Sarbagita, kemudian saya nggak tahu Jabodetabek belum ada ya busnya antar Jabodetabek, tapi di kota-kota lain Sarbagita udah mulai ada yang lintas kota kabupaten. Itu Pak Tri ya. Ya, terima Mangga. kasih Bu. Ya, Iya. dipersilakan kepada peserta webinar untuk memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya. Dibuka untuk satu pertanyaan pertama dulu, silakan. Ya. Saya boleh, Pak Tri? Iya, silakan Pak Lukas ini ya. Ya, makasih Pak Tri. Makasih Bu Arkunti. Cukup menarik ya paparannya. Sangat komprehensif banget nih. Saya terbuka nih pikiran. Jadi gini Bu, di konsepnya sekarang ini kan antara, ini Jabodetabek ya. Jabodetabek, Jakarta, katakanlah Jakarta gitu ya. Nah, Jakarta itu kan sering terjadi banjir gitu kan. Nah, banjirnya itu kan bisa juga datang dari hujan sendiri ya, atau datang dari Bogor, katakanlah gitu lah istilahnya gitu ya. Nah, ini kan pasti harus ada ini ya Bu ya, konsep atau gimana supaya yang dulu kalau nggak salah saya itu pernah mau dibikin situ gitu ya, di daerah-daerah Bogor gitu atau reservoir sehingga hujan dari Bogor tidak sampai ke Jakarta, tidak menggenangi lah gitu ya istilahnya, dan akhirnya jadi banjir kalau lama-lama gitu kan. Kasihan juga teman-teman yang di Bekasi selalu kena banjir tuh. Dan sampai di berapa sih Bu ini sampai sekarang itu progresnya ya Bu ya, dan bagaimana hubungan antara ini ya. Saya melihatnya gini Bu, saya kebetulan pernah juga studi juga masalah banjir di DKI Jakarta itu ya. Hubungan antara orang PU-nya ini ya, mungkin dia PU-nya DKI dengan PU-nya kabupaten seperti katakanlah Bogor yang Punjar itu ya, yang sehingga bisa menyatu, dan itu kan tidak pernah sampai sekarang sampai nggak jalan-jalan tuh, gitu kan.
betul Nah, Pak. Heeh. gimana Bu? Apakah prosesnya itu sulit atau Mm-mm, gimana gitu mm-mm. secara konsep gitu Bu? Atau Ya. secara Mm-mm, juga secara tadi Ibu bilang pentahelixnya lah gitu ya. Terima kasih. mm-mm. Ya betul Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang ini ya, kalau kita bicara menghilangkan ego sektoral tadi, adalah yang tadi kata kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi, atau bahasa sederhananya sapalibatisme, ya. Tanpa ada upaya dari, kita bicara masih ke PU-an ya, PU Pusat, PUPR dengan BBWS-nya yang menangani sungai, kemudian menangani banjir, kemudian dengan dinas PU di daerah maupun dinas SDA. Dinas PU dengan SDA aja, dinasnya tuh kadang-kadang nggak mau bicara. Dan kemudian belum lagi antara DKI dengan kota kabupaten ya, misalnya dengan Depok, dengan Bogor dan sebagainya. Ini diharapkannya mereka bisa bekerja sama. Oleh karena itu sebetulnya yang perlu dilakukan adalah penguatan dari aglomerasi. Jangan hanya bicara ekonomi development, tetapi digunakanlah kolaborasi itu untuk pengurangan risiko bencana, ya. Antara lain bagaimana penanganan banjir aja dulu salah satu. Bencana kan macam-macam, ya, belum polusi dan sebagainya. Untuk banjir saja. Nah, dulu itu waktu zamannya Pak Sutioso sudah ada Pak, mungkin disampaikan oleh Pak Lukas ya, upaya bahwa akan dibangunkan apa penanganan dari embung gitu ya, embung kemudian situ dan sebagainya, bahkan waduk ya di kawasan Bogor. Tapi di sini karena kita tahu ya tantangan terberat ini adalah kita bicara adalah ini apa desentralisasi, yaitu bagaimana tiap kota kabupaten itu mempunyai power masing-masing. Jadi makin sektoral, makin istilah Pak Tri tadi feodal nih Pak Lukas, ya makin feodal sehingga mereka mikirin hanya daerahnya aja, nggak mau mikirin orang lain. Nah, yang jadi masalah kalau itu banjir, yang penyebabnya dari atas hingga bawah, harus ada trade off di sini ya. Jadi kalau di atas dibikin embung, apa untungnya untuk mereka? Yang invest siapa? Dari bawah gitu Pak ya, dari yang bagian hilir dan sebagainya. Ini kajian udah banyak dilakukan ke sana, tetapi kalau kita bicara Jakarta memang banjir sudah sangat parah. Jadi nggak bisa kita hanya bicara pencegahan mitigasi sepotong-sepotong, harus betul-betul secara total football ya, dari upstream, dari hulu betul-betul sampai hilir. Siapa yang bisa menangani ini semua? Harus diikat, ya ikatannya adalah harapan saya perpres aglomerasi. Perpres aglomerasi itu hanya dipakai untuk pembangunan, nggak pernah mikirin bencana. Tapi kenyataan pada saat saya membuat tadi buku ya, konvergensi ini, contoh ini, nah ini yang menarik adalah di dalam konvergensi waktu kita coba di kawasan Maminasata, ternyata 4 kota kabupaten itu sudah melakukan hal yang sama. Tapi masing-masing, lomba ya mereka udah spending budget masing-masing. Kalau orang Jawa bilang kenapa nggak digabungin aja, sehingga program tahun ini sama semua melakukan ini, sehingga akan mendapatkan hasil optimal untuk pengurangan. Misalnya kalau kita bicara banjir ya Pak ya, itu masalahnya ini program nggak pernah sinergi, nggak pernah sama-sama, mereka melakukan sendiri-sendiri. Jadi dikotomi antara pusat daerah, dikotomi daerah dengan daerah, menangani das yang sama juga kadang-kadang masih seringkali tidak pernah sinergi, itu kurang lebih ke sana Pak ya. Makanya ide konvergensi itu dibutuhkan supaya mereka punya program yang konvergen. Mereka udah ada kok kota kabupaten gitu ya contohnya. Nah, mereka harusnya kenapa itu nggak melakukannya bersama-sama di tahun yang sama, program yang sama, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kurang lebih itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Lukas ini yang sudah pasti gemes ya dengan banjir Iya, di Jakarta. Iya, ya Bu. Terima kasih enggak. banyak Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, dibuka untuk penanya berikutnya. Dipersilakan. Iya, Pak Surya, silakan. Ya. Iya, terima kasih Pak Greg. Mau nanya Bu, jadi kalau Ya. tadi dari paparannya ikut, saya bisa Mm-mm. tarik kesimpulan ya bahwa kota ini sebagai melting pot ini kan sangat banyak ya, Ya, masalahnya begitu ya, betul. termasuk tadi resiko bencana dan lain-lain. Nah, saya agak eh, kepikiran begitu. Kebetulan kami yang di Tangerang Selatan ini kan punya banyak kota mandiri ya, yang dibangun Mm-mm. sama swasta begitu, yang Ya. skala besar seperti BSD, Mm-mm. Bintaro Jaya, dan ya Mm-mm. Alam Sutera lah misalnya begitu. Mm-mm. Secara umum menurut saya
kotanya lebih tertata, lebih Betul. lebih aman dan mungkin lebih Mm-mm. apa ya, lebih Mm-mm. kecil resikonya, termasuk banjir begitu. Ya. Apakah artinya pengelolaan kota ini memang harusnya melibatkan porsi yang lebih besar oleh pihak Mm-mm. swasta Ya, atau bagaimana, Bu? Tadi kan soalnya bicara inklusif juga ya, kota itu ya harus betul, inklusif begitu. betul, Tetapi ya kalau betul Pak. kalau kita Mm-mm. pertimbangkan biaya investasi, kemudian Mm-mm. kemampuan untuk membangun kota dengan baik, mungkin pihak swasta lebih Ya, baik begitu. Gimana? ya. Nah, ini jadi masalah Pak. Kita melihat tertata kan di dalam segmennya sendiri, BSD. Di dalam BSD tertata nyaman anti banjir, ya. Seperti misalnya kalau kita baca advertisement-nya apa Pluit ya, perumahan Pluit. Silakan datang ke Pluit, nggak ada banjir, bebas banjir, ya contohnya. Tapi kenyataannya suatu ketika kebanjiran juga Pak. Nah, sampai hari ini BSD memang posisi lebih tinggi ya, atau kota-kota lain Alam Sutra dan sebagainya. Tapi mereka hanya mikirkan sendiri. Ada bukti Pak dari beberapa saya ngobrol dengan teman-teman, dengan tumbuhnya kota-kota tersebut, mereka tidak memikirkan lingkungan di sekitar, di luar kompleksnya, banjirnya makin parah Pak. Jadi teman-teman di Tangsel yang di luar kawasan ini, begitu hujan besar, sistem drainasenya kan yang bagus di dalam komplek. Begitu sistem drainase di luar komplek itu seringkali mereka nggak mau koordinasi. Ya, mereka investasi kan mahal Pak. Kalau kita jualan perumahan, investasi infrastruktur ya untuk yang dijual kan Pak ya. Nah, itu begitu di luar komplek akhirnya mengakibatkan bencana di kawasan lain. Nah, sebagai contoh Pak, contohnya Pantai Sanur ya. Sanur itu pantainya kan kegerus terus. Tapi dia butuh memperindah. Kalau enggak orang semua larinya ke Kute atau larinya ke kemana Tanjung Benoa dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu Sanur dia melakukan beach nourishment. Jadi kawasan tergerus yang kena abrasi dikasih pasir, ditanam pasir terus. Nah, bagus indah, tetapi ternyata karena di sini Anda kita bicara arus ya, arusnya itu mengakibatkan sedimentasi di wilayah lain ternyata makin parah abrasinya. Jadi karena mikirnya hanya sepotong-sepotong. Oleh karena itu yang saya katakan pendekatannya ini harus benar-benar satu ekosistem, satu kawasan. Misalnya BSD, Alam Sutra dan sebagainya di bawah Tangsel. Tangsel punya satu program sendiri. Kemudian Tangsel bagaimana dengan DKI Jakarta? Bagaimana hubungan Tangsel dengan Depok? Dan sebagainya. Ini yang kita sebut tadi, kalau bicara aglomerasi memang harus semua berpikir bersama. Ya. Nah, kalau seandainya swasta dikasih kesempatan membuat kota semua dari nol, ya nggak cuma wilayah aja, subkota, ya tentu akan bagus Pak, ya. Karena dari nol, misalnya kalau IKN harapan saya juga tidak akan amburadul ya, karena dimulainya dari white paper dari nol, itu tuh akan bagus. Yang kejadian kan kita bagaimana tumbuh dari antara dari kota-kota yang sudah eksis. Ini yang seringkali terjadi di cara kebencanaan, terutama bencana hidrometeorologi, problemnya itu tadi, sungainya sudah rusak, dalam arti kapasitasnya dipakai untuk bangunan, dipakai untuk sampah, dipakai untuk itu ya. Kalau ada hujan sedikit aja banjir, nggak bisa nyalain Pak ya. Nah, kawasan-kawasan baru itu kan dia bikin man-made river kan, bikin kanal-kanal. Jadi kanal-kanal drainase yang dibuang ke sungai umum. Nah, mereka hanya mikir sektoralnya saja, nggak mikir keseluruhan. Ini PR Pak ya. Jadi kalau tadi kita bicara Tangsel, PR-nya adalah bagaimana mengintegrasi si kota-kota itu tadi ya di dalam kebijakan Tangsel. Kemudian Tangsel bagian dari Jabodetabek. Nah, gimana dia? Bagian dari Tangerang itu satu kawasan. Kita bicara satu aglomerasi. Itu Pak, mungkin kurang lebih ya pendekatan ideal. Kalau enggak, bencana itu everybody business. Nggak bisa kita mikirnya sektoral aja ya. Mungkin kayak ini Pak, pengalaman Pluit Pak. Pluit dulu advertise-nya keren Pak. Daerah bebas banjir. Dia lupa upstreamnya nggak mau ngurusin, dia bikin ditinggi-tinggikan kawasannya, ya lama-lama kebanjiran juga, dia nyerah juga karena land subsidence itu nggak bisa dipikirin rame-rame, nggak bisa kan Fluid bikin pencegahan sendiri ya, waktu itu dia bangun cukup tinggi tapi suatu ketika Fluid kebanjiran juga ya sekitar 3-4 meter, itu jadi sejarah panjang ya, reklamenya nggak laku akhirnya. Itu Pak kurang lebih gambaran. Hari Kasih, ini Bu. mungkin bebas banjir, mungkin 5-10 tahun ke depan kalau nggak berpikir bersama akan juga kena banjir ya. Mangga Pak ya. Ya, terima kasih Ya, Bu. Untuk Pak Surya ada tambahan lagi Pak? Cukup? Sudah cukup, Pak. Makasih. Makasih banyak. ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Surya. Menarik diskusinya.
Ya. Ya, silakan untuk penanya berikutnya. Nih, mungkin masih berpikir apa yang mau ditanyakan ya. Terlalu banyak. Gaduh-gaduh karena kalau bicara urban resilience panjang sekali ya. Kita dari berbagai aspek ya. Mangga. Iya. Oke, mungkin sambil menunggu Mm-mm. pertanyaan berikutnya, begini Bu, mungkin ada yang ingin saya tanyakan lagi ya. Mm-mm. Eh, Terkait misalkan seperti Jakarta saat ini ya, karena kan eh, penanggulangan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi itu sudah cukup Mm-mm. banyak ya, Ya. masif Mm-mm. di mana-mana. Permasalahannya juga memang komunikasi antar stakeholder masing-masing, antar kantor dinas juga Ya. tidak Mm-mm. begitu baik. Nah, ini kan sebetulnya mempengaruhi kondisi pembangunan yang ada di lapangan ya. Jadi Mm-mm. pengembangan kawasan itu jadi bisa dibilang tidak sesuai dengan pengembangan yang semestinya di awal. Ya. Karena masing-masing kedinasan ataupun masing-masing kedaerahan, baik Mm-mm. kalau kelurahannya itu mungkin berpikir dia ingin mengembangkan kawasannya sendiri dan mungkin Mm-mm. masyarakat-masyarakat yang ada di situ juga berpikir ini adalah tanah saya, ini saya kembangkan sendiri. Ya. Nah, Ya. eh, kalau permasalahannya sudah seperti itu, ya ini kan cukup berat untuk diatasi ya. Mungkin Ya. ada satu gambaran masukan sebetulnya kita harus mulai dari mana dulu? Apakah kita mulai dari Mm-mm. pemerintahannya dulu, ataukah kita mulai dari masyarakatnya dulu yang lebih Mm-mm. uh, ya bisa dibilang yang memang lebih banyak mengembangkan sesuatu di lapangan. Mm-mm. Oke. Menarik nih Pak Tri, kalau nanya ini seperti ayam atau telur ya, mana yang lebih dulu ya. Nah, kalau saya sih cenderung adalah harus holistik semua, barengan. Ya, pertama yang kita butuhkan adalah platform untuk dialog. Ya, upayanya udah banyak tadi, tapi upayanya jalan masing-masing. Ya, nggak pernah ada dialog. Oleh karena itu, keberadaan platform untuk dialog tadi untuk makanya salah satu kesepakatan kita membangun sustainable resiliency kayak contoh agenda dari Bali adalah membangun dialog, ya dialog. Nah, dialog itulah mulai kita bisa memetakan sebagai contoh di buku saya. Dengan dialog itu bisa dipakai untuk memetakan indikator-indikator pengurangan misalnya kalau kita bicara bencana hidrometeorologi sebagai contoh. Nah, itu masing-masing mungkin udah punya. Nah, mungkin kalau bisa disinkronkan, ini ada program yang dikerjakan oleh satu kota, ada program yang dikerjakan dua kota, ada misal kotanya ada 7 nih ya, Jabodetabek. Kemudian ada program dikerjakan oleh semuanya. Ya, semua tapi kerjain sendiri-sendiri. Kenapa nggak itu diprioritaskan? Misalnya dari 7 ada 3 kota yang mengerjakan, ya, yang 4 enggak. Nah, kenapa? Padahal itu adalah menurut prioritas adalah upaya-upaya yang paling kritis. Nah, itulah yang dianggap 4 kota yang enggak dirangkul, diajak di dalam forum tersebut. Jadi forum adalah salah satu solusi yang betul-betul untuk bicara. Nah, biasanya kalau forum itu terjadi di Indonesia dianggap kayak kelompok pencapir ya. Ini pengalaman kalau kita bicara transboundary management yang ini di sungai apa sungai yang antar negara. Ya kayak pertemuan kelompok pencapir hanya ketemu ngopi-ngopi udah selesai gitu kan. Oleh karena itu harus ada ikatan hukumnya. Oleh karena itu Perpres sebagai aglomerasi, sebagai kawasan strategi nasional itu yang harus officially-nya dijalankan. Itu maksud saya ke sana. Karena itu yang mengikat kota kabupaten. Nah, belum lagi di dalam kota harus ada ikatan pentahelix ya antara tadi developer-developer yang banyak itu yang dia dianut dia siapa? Pemerintah kan. Nah, di dalam perintah harus ada dialog dengan semua developer. Jangan sampai developer membuat kawasan yang sebagai contoh fluid, ya boleh sekarang dia aman sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan semua ambles, ya tenggelam seperti itu. Nah, inilah yang perlu dilakukan bersama. Salah satu upaya adalah duduk sama-sama. Semua udah bikin kok sebetulnya pengurangan risiko bencana tapi gaya masing-masing. Nah, kalau dengan duduk sama-sama, disinilah dengan kita punya framework yang sama, di sini bisa kita petakan dan dilakukan bersama. Itu mungkin saran saya, ya. Dan nggak bisa hanya government aja, semua dong diajak pentahelix, termasuk masyarakat yang gampang protes, ya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, silakan kepada penanya berikutnya.
Oke, belum akan ada yang bertanya lagi ya. Kalau Pak Tri kita sering ketemu di dalam Iya. riset, jadi mungkin yang lainnya mangga. Iya, ini kita riset 4 tahun ya Pak Tri ya. Iya, Bu. Pak Tri gabung 3 tahun. Iya, mangga. Ya, silakan. Kan bertanya. Ya, mungkin ini belum semua orang paham dengan materinya ya, karena tidak semua orang berkecimpung dalam materi engineering juga. Karena di sini yang hadir di UPJ memang tidak banyak dari engineering, karena dari 10 prodi yang ada di UPJ hanya teknik sipil yang memang betul-betul ke ranah engineering, sedangkan arsitekturnya lebih ke arsitektur, bukan teknik arsitektur. Lalu di luar itu desain komunikasi visual, desain produk, lalu ada informatika, sistem informasi, lalu untuk itu untuk fakultas teknologi dan desain. Ya. Lalu ada untuk fakultas humaniora dan bisnis, ini lebih ke akuntansi, psikologi, manajemen, dan ilmu komunikasi. Jadi memang yang berbicara lebih banyak ke ranah teknik di sini teknik sipil. Tapi Jadi mungkin sebetulnya Pak Tri, pertanyaan lebih banyak ke sana gitu. kalau saya pancing ya tadi bahwa pengurangan risiko bencana itu tidak dianggap sebagai charity, bahwa pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan, pemerintah wajib bikin tanggul, pemerintah wajib, tetapi ini adalah harus bicara dari investasi. Nah, ini apalagi ke depan dalam misalnya kita membuat RAPBD gitu ya dan sebagainya, mitigasi bencana itu harus dihitung, bisa ditanya apa sih untungnya melakukan mitigasi bencana ya, apakah struktural maupun non struktural. Misalnya teman-teman arsitek ya butuh ruang terbuka hijau, mengubah kawasan menjadi banyak ruang terbuka hijau kan akan bagus ya untuk upaya pengurangan risiko bencana, contohnya gempa gitu ya dan sebagainya. Dan ini tentu saja perlu biaya. Nah, ini bisa dibuktikan teman-teman dari bisnis bisa melakukan disaster risk financing. Benar nggak sih kalau saya lakukan ini? Dan belum lagi kalau kita bicara asuransi, ya ada beberapa penelitian dari teman-teman yang dari asuransi Maypark, itu dia sudah memetakan bahwa kawasan kota kabupaten sepanjang selatan Jawa itu udah punya nilai premiumnya sekian. Kenapa? Kalau terjadi tsunami, yang loss tuh sekian sekian sekian. Namanya perusahaan asuransi pengen untung kan, nggak mungkin dia pengen rugi gitu kan. Nah, sehingga mereka menetapkan premi dengan banyaknya melakukan asuransi untuk kebencanaan itu dia akan mendapatkan ini ya, selain memberikan proteksi, mengalihkan risiko untuk pihak ketiga. Jadi contoh-contoh banyak menarik sebetulnya untuk bisnis. Kita bicara asuransi ya, asuransi sudah mulai asuransi kebencanaan ya. Itu Maypark udah berani dia melakukan itu ke sana tembusan. Nah, kalau bicara desain komunikasi, ini menarik nih Pak Tri. Mungkin sharing Ibu Bapak semuanya. Kira-kira bulan lalu kami itu dikumpulkan ya oleh BMKG karena bagian dari National Tsunami Ready Board. Jadi board itu apa ya? Istilahnya bukan badan ya. Jadi kita board itu ya, advisory board itu untuk tsunami ready. Di situ ada teman-teman dari BINUS. Kan mereka mainnya khusus DKV ya, nggak ngomongin yang lain ya, spesialisasinya mereka. Ternyata mereka juga menarik yang diupaya dilakukan adalah bagaimana peran visual communication itu bisa menjadi bagian dari disaster risk communication. Itu bisa mereka membantu ke sana ya. Jadi misalnya ini bikin rambu-rambu evakuasi ya, menurut dia yang lebih bagus itu harusnya seperti apa dan sebagainya. Bagaimana mensosialisasikan dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman dari DKV ya. Dari DKV ini menarik sebetulnya, banyak sekali bidang-bidang lain itu kontribusi, karena kalau kita bicara pengurangan risiko bencana itu tidak hanya bagian orang struktur saja, civil engineer ya, struktural saja ya, tetapi di sini semua sosial, humaniora. Oleh karena itu saya juga sempat katakan pengalaman saya adalah menggunakan transdisiplin. Nggak bisa kita satu disiplin, nggak bisa hanya multidisiplin, semua bergabung berbaur transdisiplin ya. Nah, ini visual communication mungkin menarik menjadi PR ya, bagaimana misalnya problem-problem aja yang di lapangan yang ada itu bisa dituangkan. Kemudian tadi ya, bagaimana risk udah mulai dipertimbangkan ya di dalam asuransi ya. Itu contoh aja mungkin untuk memberi semangat teman-teman bahwa coba
teman-teman yang dari bisnis ini ya, dari bisnis manajemen, bikin bisnis di lokasi yang salah. Ternyata suatu ketika nggak perhitungkan kawasan itu begitu kena gempa hilang misalnya seperti itu. Tentu saja loss kan. Nah itu kan nggak pengen bikin bisnis yang seperti itu. Oleh karena itu biasanya ini pengalaman kami yang di Bandung, peta hazard itu sangat diminati oleh investor. Ya, kalau dia terpaksa tanahnya di kawasan hazard, dia melakukan intervensi. Sebagai contoh, Ibu Bapak mungkin nggak saya sampaikan di paparan. Bandara Kulon Progo. Dari sekian tanah di Jogja, yang paling murah dan yang paling visible adalah di Kulon Progo. Kenapa? Satu, jauh dari patahan opak, ya, opak patahan gempa. Tapi dia sangat dekat dengan pantai, di mana di selatan Jawa itu punya potensi tsunami. Nah, apa yang dilakukan dia nggak punya pilihan karena di situ. Dan di situ adalah wind rush, anginnya paling tinggi untuk syarat bandara. Nah, gimana ngadapin tsunami? Terpaksa dilakukan mitigasi. Mitigasi level 1, level 2 untuk mengupayakan itu. Ya, kalau enggak, sedangkan Kulon Progo itu bukan punya pemerintah, konsorsium dari BUMN sebagai yang pemiliknya. Kebayang kalau itu kena tsunami hilang semua. Jadi di situ selain bicara kemanusiaan, tapi protection terhadap aset itu dilakukan. Ya, ingat kalau mungkin teman-teman yang hadir di sini, Ibu Bapak, kalau kita lihat bagaimana Fukushima, ya, di situ PLTN nuklir, itu kan investasi yang paling mahal. Tuh kok ternyata kena juga ya, gitu kan. Oleh karena itu, belajar dari Fukushima, Jepang mempunyai tahapan-tahapan menghadapi bencana untuk semua PLTN. Jadi nggak bisa otomatis shutdown, dari shutdown-nya harus bertahap, proteksinya harus bagaimana. Itu yang kita bicara asset protection. Ya, pengurangan risiko bencana nggak hanya bicara humanity, tapi mengurangi nilai kerugian. Nah, kerugian kalau pebisnis ya itu tadi supaya investasinya nggak hilang ya, kurang lebih ke sana. Mungkin untuk pemanas aja, enggak Patri. Terima kasih, Bu. Iya, kalau memang masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Memang kalau kita bicara resiliensi itu konsep di awang-awang ya. Nah, tapi harus kita dudukkan ke bawah menjadi yang pasti-pasti upaya pengurangan risiko bencana. Itu pun juga masih di awang-awang ya. Tentu saja bagaimana mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas itu yang pasti-pasti. Ya, jadi menerjemahkan kata-kata resilient yaitu tadi istilahnya melenting ya, bounce back better. Apa sih maksud bounce back? Ya, nah bounce back seperti apa? Nah, upayanya seperti apa itu tadi saya terjemahkan menjadi yang di paparan saya tadi ya. Jadi kata-kata resilient itu bukan suatu senjata pamungkas ya. Kita perlu menuju ke sana dengan yang pasti-pasti kalau bicara bencana adalah upaya PRB. Itu aja mungkin sedikit ini ya untuk sebagai closing remark ya dari saya Pak Tri. Iya, Kalau Bu. tadi sesuai dengan judul yang diinginkan bagaimana bicara tentang urban resiliency ya terhadap bencana. Nah, ini yang menarik adalah kompleksitas ya dari kawasan urban ya. Ya, terima kasih, Bu. Enggak Karena sama-sama. tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Mm-mm, satu kata penutup dari saya ya, untuk merangkum. mm-mm. Jadi untuk membangun lebih baik sebagai satu upaya untuk meningkatkan resiliensi, perlu ada konvergensi yang mengintegrasikan fungsi-fungsi kawasan dengan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi inklusif yang melibatkan seluruh stakeholder. Mungkin itu keyword Ya, yang perlu kita dapatkan hari ini dari tema kita ya, pada siang hari ini. Ya, eh, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Harkunti sama-sama. telah memberikan pencerahan, insight untuk kita pikirkan ke depannya. Mungkin kita eh, masukkan dalam rencana kegiatan kita ataupun rencana pengembangan keilmuan kita ke depannya. Ya, Eh, terima kasih saya ucapkan kepada panitia mm-mm. juga. Saya kembalikan kepada MC Mas Suheri.
Baik, terima kasih Pak Dr. Trinugraha yang telah memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Kita juga berikan aplaus kepada Ibu Harikunti Pertiwi Rahayu, luar biasa pemaparannya. Sangat komprehensif, sangat jelas, sangat clear ya buat kita semua, meskipun ada beberapa yang mungkin masih awam terkait dengan urban resiliency, tapi luar Iya. biasa kita bisa mengawang-awang, tapi kita bisa melihat, oh relate nih sama daerah kita di Jabodetabek. Terima kasih Ibu Harikunti Pertiwi Rahayu dan juga Pak Tri yang telah yang telah memandu diskusi siang pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada siang hari ini, mohon izin ke kami untuk mengingatkan bahwa ada presensi yang Bapak Ibu perlu isi terlebih dahulu di dalam kolom chat, dan kami minta tolong juga kepada Bapak Ibu untuk memberikan feedback atau umpan balik terkait dengan kegiatan webinar pada siang hari ini di dalam kolom chat juga. Lalu selain itu kami mohon kepada bantuan Mas Alit untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Jadi sehingga Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan dokumentasi. Silakan Mas Alit untuk mengambil acara, Mas. Nggak ada suara Mas Alit. Belum ada. Atau saya pandu aja nggak apa-apa, Mas. Iya. Oke, oke. Di sini, coba ngomong, Mas. Belum ada. Baik, aku mohon izin untuk memandu Bapak Ibu semuanya. Nanti dibantu Mas Alit untuk screenshot. Untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu sekian. Di sini ada 2 layer. Kami mohon untuk mengaktifkan kamera. Layar pertama kita akan tangkap. Mohon untuk senyum Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya di layar kedua, Mas Alit. Sudah siap? Oke, siap. Di layar kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan seminar pada siang hari ini. Jangan lupa besok kami masih mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan webinar di chapter Urban Culture. Itu pada pagi hari pukul 9 sampai 11.30. Lalu juga kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan workshop drafting paten bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada hari Kamis secara luring Bapak Ibu. Jadi secara luring di kelas 616 di pukul 8.30 di Kamis 13 Juni 2024. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Harikunti yang sudah hadir dan memberikan insight pada kita, dan Bapak Ibu semuanya telah hadir di sini. Saya Suheri Handoko selaku pembawa acara, mohon maaf apabila kata salah. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melakukan aktivitas lainnya.